Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Sholihah Pranandari dengan NIM 2100005257 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menampilkan kegiatan yang saya laksanakan selama PLP 2 di SD Muhammadiyah Pakem. Sejarah dari SD Muhammadiyah Pakem. SD Muhammadiyah Pakem berdiri pada tanggal 14 Juli 2003. Pada waktu itu, SD Muhammadiyah Pakem menempati gedung bekas dari peninggalan SMK Muhammadiyah Pakem dan resmi memiliki izin berdiri pada tanggal 30 Desember 2006. Lalu SD Muhammadiyah Pakem bekerja sama dengan SD Muhammadiyah Condong Catur, dan pada waktu itu disepakati kerjasama antar kedua belah pihak sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sekolah. Serah terima kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Pakem, yaitu Bapak Dr. Andes Warjana dan Bapak Dr. Insinyur Sunarto Gunadi, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Depok, pada tanggal 30 Maret 2013, hari Minggu 28 Muharram 1424 Hijriah. Karena dengan keterbatasan sekolah pada saat itu, SD Muhammadiyah Pakem juga menjalin kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Pakem dalam penggunaan laboratorium komputer. Dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, sekolah ini terus berkembang hingga kini memiliki berbagai fasilitasnya sendiri. Berawal dari sebuah keinginan memiliki sekolah dasar yang berkualitas, maka SD Muhammadiyah Pakem di bawah kepemimpinan Bunda Nur Hayati, Sarjana Agama, Magister Manajemen, memberikan diri membuat jargon Sekolah Desa Prestasi Kutha. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi semua stakeholder yang ada dan mencurahkan segala pikiran, tenaga, dan kemampuan untuk mengoptimalkan prestasi sekolah. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah jika dilihat dari faktor yang pertama, letak geografis atau lokasi sekolah yang berada di lereng Gunung Merapi, lalu status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berada di level transisi, dan merupakan sekolah baru sehingga belum sepenuhnya diterima keberadaannya, dan masih banyak lagi kendala yang ada. Namun SD Muhammadiyah Pakem mematahkan semua faktor tersebut dengan prestasi dari sekolahnya. Visi dan misi dari SD Muhammadiyah Pakem yang pertama untuk visi yaitu terdepan dalam prestasi, teladan dalam akhlakul karimah, terampil dalam inovasi, mandiri, berwawasan lingkungan, serta tanggap bencana. Lalu untuk misi yang pertama terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, yang kedua terwujudnya pembelajaran yang efektif dan efisien, yang ketiga terwujudnya alumnus yang cerdas dan kompetitif, keempat, terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang relevan dan mutakhir. Lalu yang keenam, terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh. Yang ketujuh, terwujudnya penggalangan dana pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir, terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Berikut ini adalah beberapa perangkat pembelajaran yang saya gunakan sebagai bahan ajar saat praktek mengajar di SD Muhammadiyah Pakem. Untuk perangkat pembelajaran yang pertama, saya mendapatkan materi pendidikan Pancasila untuk kelas 1. Lalu perangkat pembelajaran yang kedua, saya mendapatkan materi pendidikan Pancasila untuk kelas 4. Lalu perangkat pembelajaran yang ketiga, saya mendapatkan materi matematika untuk kelas 3 dan yang terakhir saya mendapatkan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 2. Dan perangkat pembelajaran ini sudah dikonsultasikan dengan guru pengampu sebelum praktek mengajar dimulai. Berikut ini merupakan salah satu contoh perangkat pembelajaran yang sudah saya buat.
Berikut ini adalah cuplikan kegiatan praktek mengajar yang saya lakukan di SD Muhammadiyah Pakem. Berikut ini merupakan kegiatan praktek mengajar yang pertama kali saya lakukan di kelas 1 untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan karena anak-anak mau memperhatikan dan mau untuk mengerjakan LKPD dan soal evaluasi. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembukaan, penjelasan materi, pengerjaan soal, mencocokkan bersama, dan dengan memberi reward kepada siswa. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar mengenai materi pendidikan Pancasila, yaitu simbol dan bunyi dari Pancasila. Untuk di video ini, saya sedang menjelaskan dari simbol-simbol Pancasila yang berada di burung Garuda Pancasila. Setelah itu, saya memberikan lembar kerja peserta didik berupa menempelkan simbol-simbol dari Pancasila sesuai dengan urutan Pancasila. Setelah selesai mengerjakan, anak-anak saya minta untuk mencocokkan bersama di depan kelas, dan setelah itu saya berikan reward sebagai rasa terima kasih karena anak-anak sudah mau untuk maju ke depan. Pada kesempatan praktek mengajar yang kedua ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas 4 dengan materi Pendidikan Pancasila, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang saya awali dengan pembukaan, lalu penjelasan materi, pembagian lembar kerja peserta didik, lalu mencocokkan bersama. Setelah itu ada soal evaluasi, dan setelah itu saya memberikan reward kepada anak-anak yang mau maju ke depan untuk menjawab soal sebagai ucapan terima kasih kepada anak-anak. Pada kesempatan praktek mengajar yang ketiga ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas 3 dengan mata pelajaran matematika, yaitu penjumlahan bersusun bilangan ratusan sampai dengan ribuan. Diawali dengan pembukaan, lalu penjelasan materi, dan saya juga memberikan beberapa contoh soal untuk dikerjakan di papan tulis. Setelah siswa paham, saya memberikan lembar kerja peserta didik dan dicocokkan bersama. Setelah itu saya memberikan soal evaluasi, dan saya juga memberikan reward kepada peserta didik. Untuk peserta didik juga menulis materi yang saya tuliskan di papan tulis agar mereka tulis di buku tulis supaya bisa menjadi bahan untuk belajar mereka di rumah. Untuk praktek mengajar yang keempat atau yang terakhir, saya mendapatkan kesempatan mengajar di kelas 2 dengan materi Bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kalimat tanya dan subjek, predikat, objek. Saya awali dengan pembukaan, penjelasan materi. Saya juga menuliskan beberapa contoh penggunaan kata tanya dan penggunaan subjek, predikat, objek di papan tulis. Lalu setelah siswa paham, saya memberikan lembar kerja peserta didik, lalu mencocokkan bersama. Setelah itu memberikan soal evaluasi dan memberikan reward kepada kelompok yang mau maju untuk ke depan. Selain materi penggunaan kalimat tanya dan subjek, predikat, objek, dalam pembelajaran kali ini juga diselipkan tentang pentingnya menjaga kesehatan mata agar siswa tidak terlalu lama untuk bermain handphone dan bisa menggunakan waktu luangnya untuk belajar atau membaca buku, agar minat baca siswa di SD Muhammadiyah Pakem ini dapat berkembang dengan baik. Anak-anak juga belajar dengan sangat gembira dan bahagia karena saya menggunakan contoh kalimat dengan menggunakan nama-nama siswa, jadi siswa sangat tertarik dalam pembelajaran ini. Dampak dari praktek mengajar yang saya dapat ialah saya menjadi memiliki pengalaman untuk menjelaskan materi kepada siswa, bagaimana cara
mengatasi siswa yang ramai di kelas, tidak mau memperhatikan atau asik bermain dengan teman-temannya. Dan saya juga banyak mengenal karakter-karakter siswa yang sebelumnya saya tidak mendapat bagaimana cara untuk mengatasinya di kampus, tetapi saya dapat mempelajarinya langsung ketika saya praktek mengajar di sekolahan. Untuk kegiatan belajar mengajarnya pun terbilang seru karena anak-anak sangat memperhatikan dan mengikuti arahan dari awal sampai selesai. Untuk testimoni pembelajaran, anak-anak juga menjadi paham materi yang dijelaskan dan anak-anak juga bermain game saat pembelajaran, bagaimana cara menyelesaikan puzzle penjumlahan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Terima kasih, sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya dalam video ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.